Pasar malam, bagi kita semua, tempat ini adalah simbol kebahagiaan. Lampu warna-warni yang berkelip, aroma harum jajanan, dan suara riuh tawa pengunjung yang memenuhi lapangan desa. Namun, pernahkah Anda berpikir, di antara ratusan orang yang berdesak-desakan di samping Anda, di depan antrian gulali, atau yang duduk di sebelah Anda saat menonton Tong Setan, beberapa di antaranya adalah mereka yang tubuhnya sudah tertimbun tanah. Mereka tidak datang untuk meneror dengan wajah hancur. Mereka datang dengan pakaian biasa, membawa uang, ikut mengantri, dan jajan. Berbaur sempurna dengan Anda tanpa ada satupun yang menyadarinya. Halo semuanya, selamat datang di channel Yuda Ari Sanjaya. Malam ini kita akan masuk ke dalam sebuah alur cerita misteri yang terjadi di sebuah desa terpencil. Kisah nyata tentang sisi gelap di balik keramaian pasar malam ini. Pastikan Anda menonton video ini sampai dengan selesai. Karena setelah mendengar kisah ini, Anda mungkin akan berpikir dua kali sebelum menatap wajah orang asing di sebelah Anda saat pergi ke pasar malam. Kisah ini bermula di desa Sukamaju, sebuah desa yang biasanya sepi dan tenang. Namun minggu itu, suasana desa berubah drastis karena kedatangan sebuah rombongan pasar malam ini. Mereka menggelar wahana di lapangan sepak bola yang berada di ujung desa, dekat dengan area pemakaman umum. Setiap malam, lapangan yang tadinya gelap gulita berubah menjadi lautan cahaya. Suara musik dangdut dari speaker besar menggema, menarik perhatian seluruh warga desa, tua maupun muda. Salah satu pedagang yang ikut mengadu nasib di sana adalah Cak Imron, seorang penjual martabak mini. Pasar malam itu sangat sukses. Dagangan Cak Imron selalu ramai antrian. Anak-anak dan remaja berkerumun di depan gerobaknya, menunggu giliran mendapatkan martabak manis berukuran kecil dengan berbagai macam topping. Namun, memasuki hari ketiga, Cak Imron mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali pasar malam selesai, dia menghitung uang hasil dagangannya di dalam tenda yang remang-remang. Cak Imron selalu menemukan beberapa lembar uang 10.000 dan 20.000 rupiah yang berubah menjadi daun nangka kering. Awalnya, Cak Imron mengira dia menjadi korban penipuan atau hipnotis dari orang yang usil. Tapi jumlah uang daun itu terus bertambah setiap malamnya. Dan yang membuat bulu kuduknya berdiri, daun-daun itu selalu berada di bagian dasar laci uangnya. Seolah-olah uang itu dimasukkan oleh seseorang yang transaksinya sah. Namun, energinya berubah setelah lewat tengah malam. Karena penasaran dan tidak ingin terus merugi, pada malam Jumat, Cak Imron memutuskan untuk lebih jeli memperhatikan setiap pembeli yang datang, terutama saat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ke atas, waktu di mana pengunjung manusia biasanya sudah mulai berkurang.
Malam itu sekitar pukul setengah 12 malam. Suasana pasar malam mulai lengang. Beberapa wahana seperti komodi putar sudah dimatikan lampunya. Gerobak Cak Imron pun mulai sepi. Saat dia sedang membersihkan panggangan besi, tiba-tiba seorang wanita muda berjalan mendekat. Wanita itu mengenakan baju daster berwarna kuning pudar. Rambutnya panjang terurai ke depan, menutupi sebagian wajahnya. Jalannya sangat pelan, hampir tidak terdengar suara langkah kakinya di atas tanah lapang yang kering. Cak Imron langsung menyapa. "Mau beli berapa, Mbak?" Wanita itu tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mengangkat tangannya menunjukkan 2 jari, mengisyaratkan ingin membeli 2 porsi martabak mini. Suaranya saat memesan sangat lirih, berbisik seperti angin yang berhembus di sela-sela pohon. Saat membuatkan pesanan, Cak Imron sengaja mencuri pandang ke arah wanita tersebut. Di bawah temaram lampu-lampu bohlam 5 watt di gerobaknya, kulit wanita itu terlihat sangat putih. Namun putih yang tidak sehat, pucat, seperti kulit orang yang kekurangan darah. Dan yang aneh, udara di sekitar gerobak tiba-tiba menjadi sangat dingin, hingga menusuk ke tulang. Padahal malam itu cuaca desa cukup gerah. Wanita itu kemudian mengeluarkan selembar uang Rp20.000. Uang itu tampak sangat baru dan bersih. Cak Imron menerimanya, memberikan martabak yang sudah dibungkus, dan wanita itu pun berbalik, berjalan perlahan menghilang ke arah kerumunan kecil di dekat wahana biang lala. Sesaat setelah wanita itu pergi, rasa penasaran Cak Imron memuncak. Dia tidak langsung memasukkan uang itu ke dalam laci. Dia memegang uang Rp20.000 tadi di bawah cahaya lampu gerobaknya. Dan hanya dalam beberapa hitungan detik, mata Cak Imron terbelalak. Tekstur kertas uang yang kaku itu perlahan-lahan melunak di genggamannya. Warnanya yang hijau memudar secara gaib, berubah menjadi coklat tua, mengering dan menyusut. Uang Rp20.000 yang baru saja diterimanya ini telah berubah menjadi selembar daun nangka kering yang rapuh. Jantung Cak Imron berdegup kencang. Rasa takut yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia langsung melihat ke arah perginya wanita tadi. Di bawah lampu pasar malam yang remang-remang, dia melihat wanita berdaster kuning itu berjalan menembus pagar pembatas lapangan dan berjalan lurus menuju kegelapan area kuburan yang berada di balik pasar malam. Cak Imron lemas. Dia menyadari satu fakta yang mengerikan. Wanita itu bukan manusia. Dia adalah entitas gaib dari pemakaman sebelah yang sengaja keluar, tertarik oleh riuhnya keramaian, dan ikut mengantri jajan bersama manusia lainnya. Bukan hanya wanita itu, ketika Cak Imron memperhatikan sekeliling lapangan dengan mata yang gemetar, dia menyadari ada beberapa pengunjung lain yang gerak-geriknya sangat kaku. Ada yang naik komodi putar dengan tatapan mata kosong menatap ke depan. Ada yang berdiri di pojokan gelap tanpa berkedip. Mereka semua adalah penghuni alam yang sebelah menikmati pasar malam manusia. Malam itu juga Cak Imron langsung menutup gerobaknya lebih awal. Dia menceritakan kejadian tersebut kepada ketua rombongan pasar malam. Dan ternyata sang ketua tidak terkejut.
Kejadian seperti itu memang sering terjadi jika mereka membuka pasar di dekat tempat-tempat dikeramatkan atau area pemakaman tua. Makhluk halus juga memiliki rasa ingin tahu, keramaian, energi emosi manusia yang senang, serta wewangian makanan yang sering menarik perhatian mereka untuk keluar dari dimensinya dan ikut menyamar. Teman-teman sekalian, video kali ini menjadi pengingat bagi kita semua. Dimanapun ada keramaian besar, di sana pula batas antara dunia kita dan dunia mereka terkadang menipis. Saat Anda berada di tempat umum yang ramai, tetaplah menjaga pikiran agar tidak kosong dan selalu berdoa memohon perlindungan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah merasakan merinding yang tidak wajar di tengah keramaian pasar malam atau tempat hiburan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Seluruh isi konten ini adalah karya original dari saya, Yuda Ari Sanjaya. Terima kasih telah menyimak alur cerita misteri malam ini. Tetap waspada karena misteri selalu ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video horor berikutnya.